Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Tananda dengan NIM G0025-057 dari SGDA 2 dengan ASLab Mbak Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum lab anatomi blok 1.3. Nah, untuk laporan praktikum ini tuh ada 3 soal sesuai yang sudah dikasih sama Mas Mbak ASLab. Nah, yang soal nomor pertama ini, Dava sedang maraton nonton One Piece. Dari episode 1, ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Nah, untuk soal yang pertama ini, lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior, yaitu dinding abdomen anterolateral terdiri dari beberapa lapisan berurutan dari luar ke dalam. Yang pertama, bisa dilihat dari sebelah kiri di layar, itu ada anterolateral yang warna merah, itu ada kulit, yaitu fungsinya melindungi struktur di dalamnya. Terus kedua, superficial fascia, yaitu fascia subkutan. Ada Kempers fascia berisi lemak, terus ada eh, Scarpa fascia, yaitu lapisan membran kuat. Ini tuh penting pada pembedahan karena dapat dijahit. Terus untuk selanjutnya ada lapisan ototnya. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, yaitu serat otot miring dari atas kiri ke bawah kanan. Terus ada fungsinya yaitu rotasi badan ke arah berlawanan. Terus selanjutnya ada musculus obliquus internus abdominis, yaitu serat berlawanan arah dengan obliquus externus. Fungsinya rotasi badan ke arah yang sama. Terus ada selanjutnya ada musculus transversus abdominis, yaitu otot terdalam pada dinding lateral serat horizontal. Fungsinya kompresi organ abdominal penting dalam membentuk core stability. Terus ada fascia transversalis, yaitu lapisan fascia dalam menutupi bagian dalam otot. Terus ada lemak ekstraperitoneal, ya, terus ada peritoneum parietal, yaitu selaput yang membungkus rongga peritoneum. Terus untuk selanjutnya ada dinding abdomen posterior. Dinding ini tuh dibentuk oleh pertama musculus quadratus lumborum, yaitu fungsinya sebagai stabilisasi tulang belakang atau tulang belakang lumbar. Terus ada musculus psoas major, yaitu berhubungan dengan gerakan paha atau hip flexion. Terus ada musculus iliacus bekerja sama dengan psoas atau iliopsoas. Terus ada fascia thoracolumbalis, lapisan jaringan ikat yang kuat. Terus ada vertebra lumbalis, ya, plus tulang rusuk bagian bawah sebagai struktur rangka. Terus kita lanjut ke soal nomor B. Nomor B tadi soalnya jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Nah, untuk yang B ini, sistem otot abdomen terdapat 2 kelompok otot, yaitu pertama ada otot vertikal dinding depan, yaitu ada musculus rectus abdominis, otot yang membentuk six pack. Fungsinya fleksi tulang belakang dan dibagi oleh tendon interseksi, yaitu six pack lines. Terus yang kedua ada otot oblique dan lateral. Ada musculus obliquus externus, ada musculus obliquus internus, ada musculus transversus abdominis. Fungsi keseluruhan otot abdomen yaitu membentuk tekanan intraabdominal, menahan organ dalam, aktivitas respirasi, menghembuskan napas kuat, membantu defekasi, miksi, muntah dan melahirkan, menjaga postur tubuh, terus membantu gerakan batang tubuh. Nah, untuk selanjutnya soal nomor Soal nomor jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Itu soal nomor C. Nah, organ retroperitoneal dan intraperitoneal ini yang pertama tuh ada organ retroperitoneal, yaitu terletak di belakang peritoneum.
tidak bebas bergerak. Ada ginjal, ureter, pankreas kecuali ekor, adrenal, duodenum bagian 2, 3, dan 4, aorta abdominalis, vena cava inferior. Contoh klinisnya tuh ada infeksi ginjal, nyeri punggung, bukan bukan nyeri perut depan. Terus yang kedua ada organ intraperitoneal. Diselubungi total oleh peritoneum yaitu lambung, hati, limpa, jejunum, ileum, kolon, transversum, cecum, ovarium. Contoh klinisnya ada appendicitis, nyeri di perut kanan bawah. Selanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesok harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Nah, sorry. Laporan kedua ada anatomi gaster atau lambung. Lambung memiliki bentuk seperti kantong membesar pada saluran cerna di bagian atas. Bagi-bagiannya itu ada pertama kardia, yaitu pintu masuk dari esofagus. Terus kedua ada fundus, bagian atas tempat gas berkumpul. Terus ada korpus, yaitu bagian terbesar tempat sekresi HCl dan enzim pencernaan. Selanjutnya ada antrum pyloricum, bagian menuju pylorus, area penggilingan makanan. Terus ada pylorus, pintu keluar menuju duodenum. Untuk selanjutnya ada lapisan otot lambung. Nah, lambung berbeda dari usus karena memiliki 3 lapisan otot. Yang pertama longitudinal, kedua sirkular, ketiga obliku. Dan obliku ini hanya ada di lambung. Fungsi lapisan ini untuk melakukan gerakan mencampur makanan peristaltik, sehingga makanan menjadi seimbang. Terus selanjutnya ada sphincter pada gaster. Nah, yang pertama ada lower esophageal sphincter atau LES atau kardia. Pertama, fungsinya mencegah isi lambung naik ke esofagus. Kedua, bila lemah asam lambung naik, terjadilah GERD. Nah, gejala panas di dada, perih, sendawa, dan asam. Itu gejalanya. Terus ada pyloric sphincter. Fungsinya mengatur kecepatan pengosongan lambung, terus mencegah makanan masuk, kedua denum terlalu cepat, terus ketiga bila terlalu kuat, maka terjadi muntah makanan yang masih utuh. Terus bila terlalu longgar dia diare. Terus kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, Raka seorang siswa kelas 11 kelas 11 merasa perutnya sakit. Sejak pagi, awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun, beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilangnya nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran, beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, ini untuk soal nomor 3. Nah, letak appendix, yang pertama, appendix merupakan saluran kecil berbentuk cacing atau veriform appendix yang menempel pada sekum dan biasanya di daerah kuadran kanan bawah perut RLG. Nah, posisi anatomi appendix lebih detail yaitu retrosecal 60-65% berada di belakang sekum, terus pelvic 30% mengarah ke pelvis dekat kandung kemih. Terus ada preileal, postileal, dan subsekum. Retrosecal eh, paling umum makanya terjadi rasa nyeri terasa saat kaki diluruskan. Terus aja ada titik McBurney atau pengukuran tepat. Tarik garis dari spina iliaca anterior superior atau sias ke umbilikus. Terus selanjutnya titik McBurney berada di 1/3 dari sias menuju pusat. Jika ditekan, nyeri tajam pada appendicitis. Gambaran klinis appendicitis lebih dalam yaitu pertama, nyeri awal di sekitar pusar atau visceral pain. Kedua, nyeri berpindah ke RLG atau somatic pain McBurney. Ketiga, ada demam ringan, mual muntah, anoreksia atau hilang nafsu makan, nyeri tekan, dan rebound tenderness. Nyeri makin kuat bila batuk dan melompat. Nah, sekian saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.